Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Dengan berakhirnya pelelangan dan penghancuran kelompok tentara bayaran Hammer, seluruh kota Raja Hantu benar-benar berlangsung selama 3 hari tenang. Dan pada hari ketiga, ketika fajar melintasi langit, kota Raja Hantu juga mengadakan adegan yang mengejutkan, drama. Di penginapan yang agak mulia di kota Raja Hantu. Dong dong dong, Tuan Xiaoyan, seorang pria berpakaian sipil mengetuk pintu sebuah kamar di luar penginapan. Meskipun pria itu mengenakan pakaian sipil, auranya cukup kuat, seperti seorang prajurit yang terlatih. Siapa itu? Xiaoyan menutup matanya untuk mengatur napasnya saat ini. Ketika dia diketuk seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka pintu dan bertanya. Tuan, orang yang mengambil daun undet, telah bergerak. Tuan kota secara khusus mengirim saya untuk memberi tahu Anda. Pria dengan pakaian biasa berbisik di samping Xiaoyan, dan dia muncul dengan gulungan surat di dalamnya, tangannya. Dalam surat ini, ada kekuatan isolasi yang agak tirani, dan jelas bahwa Ditwin juga takut dicegat oleh orang lain di tengah jalan, jadi dia membuat pilihan terakhir ini. Oh, 3 hari, apakah akhirnya ada gerakan? Xiaoyan tersenyum perlahan dan mengambil surat itu dari tangan pria itu. Begitu, terima kasih Tuan Kota untukku, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Pasti, bawahan ini tidak akan mengganggu orang dewasa lainnya. Setelah pria berpakaian sipil selesai berbicara, dia segera menghilang, tampaknya kembali ke kehidupannya. Mencicit, Xiaoyan melihat sekeliling sedikit, dan ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia segera menempatkan kekuatan jiwa besar di kamarnya, dan kemudian perlahan-lahan duduk. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Angin mayat hidup ini secara alami waspada, kata Xiaoyan sambil memegang surat yang mencatat berita tentang daun mayat hidup. Buka dan lihatlah. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia langsung mengaktifkan kekuatan jiwa yang besar dan perlahan membuka surat itu. Orang misterius yang mengambil daun undet telah meninggalkan kota dan pergi dari 4 gerbang kota di selatan, utara dan barat. Hanya saja keempat klon memiliki aura aneh, seolah-olah mereka sama, dan Anda tidak dapat membedakan siapa yang merupakan tubuh utama. Di atas surat itu, 2 baris karakter besar perlahan-lahan berdiri di dalamnya. Apa? 4 klon? Xiaoyan kaget saat melihat ini. Teknik avatar hanya dapat diringkas dengan menggunakan energi dendam dan kekuatan jiwa, tetapi masing-masing memiliki kekurangannya sendiri. Ada terlalu banyak celah di avatar yang menggunakan doki yang dipadatkan, dan itu mudah dilihat. Adapun avatar dari kekuatan jiwa yang dipadatkan, itu adalah kekuatan yang sama dengan tubuh utama. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan jarang menggunakan klon jiwa kaisar rilamnya. Kekuatan jiwa terlalu penting baginya. Jika tidak ada yang lain, hanya menjadi seorang apoteker membuat Xiaoyan cukup cemburu, jadi dia tidak melakukannya. Sebagai upaya terakhir, Xiaoyan melakukannya, tidak berani gegabah menggunakan klon jiwa di tubuhnya. Medali alkemis orang ini semuanya palsu, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan jiwa yang besar? Dan keempat klon ini bahkan tidak bisa melihat melalui sikap penguasa kota. Xiaoyan bertanya-tanya. Pergi ke gerbang utara. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, pemakan jiwa di dalam tubuh berkata. Gerbang utara, Xiaoyan berkata dengan khawatir ketika dia mendengar kata-kata itu. Pria misterius ini jelas merupakan sempoa yang baik. 4 gerbang di selatan, utara, dan barat kota Raja Hantu berjauhan. Jika dia memilih yang salah, saya khawatir saya tidak memiliki hubungan dengan daun mayat hidup. Dengan peluang 1/4, tidak heran Xiaoyan akan sangat ragu-ragu. Jangan khawatir, dia memiliki apa yang aku tinggalkan padanya, dan dia tidak bisa lari jauh. Lord of Soul Eater tersenyum. Kekuatan macam apa yang dimiliki Lord of Soul Eater, dia secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Level pria ini, meskipun dia tidak bisa menembak, tetapi diam-diam melakukan beberapa cara untuk mendeteksi napas orang lain. Itu jelas sederhana. Ini agak menarik. Xiaoyan selesai berbicara, merapikan sedikit, dan kemudian mengenakan jubah hitam itu, dengan penguasa kuno api yang berbeda di belakang punggungnya, menyembunyikan napasnya dan menuju ke gerbang utara. Dengan penegasan Soul Eater, Xiao tentu saja tidak khawatir akan salah. Tuan Kota,
Saya telah berhasil mengirimkan surat itu. Di rumah Tuan Kota, pria yang baru saja mengirim surat itu berkata dengan hormat di depan angin mati. Bagus. Siapa Daun Undet? Aku khawatir itu pertarungan yang sebenarnya sekarang. Bai He, ayo pergi juga. Ketika mereka hampir bertarung, keluarga Yu dan kelompok iblis gila tidak perlu itu saja. Setelah Dit Feng selesai berbicara, busur berbahaya yang langka muncul di sudut mulutnya. Tuan, Anda, dan Bai He, dengan penglihatannya, secara alami menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Ditwin. Aku untuk sementara menyerap benda itu, dan sekarang berurusan dengan Yugan, aku khawatir itu akan bisa membuka 6 atau 4. Kata Ditwin sambil tersenyum. Tentu saja, mendengar ini, Bai He masih tertawa. Bai He dan Ditwin memiliki persahabatan yang mendalam, dan Bai He secara alami tidak terlalu peduli dengan uang dan harta. Jika tidak, dia tidak akan menjadi prajurit kecil di bawah Ditwin selama beberapa dekade. Begitu suara itu jatuh, napas keduanya perlahan menghilang. Seiring dengan hilangnya keduanya, masih ada puluhan sosok berpakaian hitam. Meskipun jumlah sosok ini sangat kecil, kekuatan mereka adalah yang terendah, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dosian Bintang 2, yang dapat dikatakan sebagai kekuatan penuh dari mansion Tuan Kota. Pria misterius yang mengambil daun undet telah meninggalkan kota. Hanya 4 sosok di selatan, timur, dan barat laut, aku tidak tahu yang mana tubuh asli. Di kompleks keluarga Yu, 2 pria dengan aura garang berkata perlahan. 2 kepala kelompok iblis gila, jangan tidak sabar. Yugan, yang duduk di tempat pertama, berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saudara Yu. Tanya kepala kelompok iblis gila itu. Pergi ke gerbang utara, kami memiliki informasi mutlak, dan kami tidak bisa salah. Awalnya, kali ini, mereka berencana untuk menggunakan daya tarik daun undet. Jika mereka bisa melihat melalui trik klon pria misterius itu, mereka semua akan musnah. Jika tidak, itu akan membutuhkan banyak pekerjaan, tetapi itu tidak masalah. Setelah saya mendapatkan daun abadi, mereka semua akan mati. Ayo pergi. 2. Setelah Yugan selesai berbicara, dia bangkit dan menghadap ke pintu gerbang utara. Kakak Yu, jangan lupa janji yang kamu buat kepada kami. Kepala pasukan iblis gila mendengus dingin dan bangkit untuk mengikuti. Tentu saja kompensasi pasti akan datang dari kedua kepala keluarga. Tapi aku akan mengatakan hal yang buruk di tempat pertama. Jika kalian berdua tidak mencoba yang terbaik untuk membodohiku, aku takut Yugan, pasti tidak akan membuatnya lebih mudah. Kata Yugan sambil tersenyum. Pasti. Merasakan niat membunuh Yugan yang luar biasa, kedua pemimpin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin dan berkata. Lagi pula, meskipun mereka berdua telah mencapai tahap akhir dari Dosian Bintang 2, mereka tidak diragukan lagi terlalu kecil dibandingkan dengan Yugan, tetapi keduanya juga memiliki keterampilan untuk menekan bagian bawah kotak, jadi setelah bergabung, mereka secara alami tidak takut pada Yugan. Ini adalah kunci negosiasi mereka dengan Yugan. Hanya keluarga Yu dan Xiaoyan yang pergi ke gerbang utara pada saat yang sama. Adapun keluarga King dan keluarga Lei, meskipun mereka juga mengirim elit keluarga, mereka jelas tidak memiliki informasi yang akurat. Tebakannya salah. Keluarga King pergi ke gerbang selatan, dan keluarga Lei pergi ke tenggara, kebetulan terhuyung-huyung dengannya. Lusinan pembangkit tenaga listrik di City Lord's Mansion sangat cerdas. Meskipun mereka tidak melihat trik pria misterius itu, mereka mengikuti di belakang 3 keluarga Yu. Sejauh ini, 3 kekuatan telah bertabrakan dengan pria misterius itu. Hehe, para idiot di kota Raja Hantu ini. Jangan bicara tentang hari-hari hantu, bahkan seluruh alam jiwa Li, di mata kerajaan hantu kita, tidak penting. Ketika raja kita menyelesaikan rencananya, aku khawatir seluruh alam hantu akan menjadi milik kerajaan hantu kita. Menghitung waktu, Hun Hao akan segera datang. Karena kalian di kota hantu jangan menyerah, ayo bermain dengan kamu. Kota hantu kita sudah terlalu lama sunyi, saatnya memberitahu kalian betapa bagusnya kita. Susu, seorang pria berjubah hitam di atas bukit perlahan mengeluarkan senyum aneh, dan kecepatannya melambat setelah berbicara, sangat santai seperti berjalan-jalan. Orang-orang ini, setelah beberapa saat, Xiaoyan diam-diam berdiri di sebuah bukit kecil di gerbang utara. Kekuatan jiwa yang besar membuat Xiaoyan sadar bahwa masih banyak kekuatan tirani yang tersembunyi di bukit ini.
Di antara kekuatan ini, 3 keluarga Yu adalah yang paling kuat pada tahap awal pertempuran abadi bintang 3 Yugan, ditambah 2 pria kuat yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir pertempuran bintang 2. Barisan seperti itu dapat dikatakan untuk bisa berjalan menyamping di kota Raja Hantu. Jika sosok di gerbang utara ini adalah tubuh asli pria misterius itu, orang ini akan terlalu sombong. Xiao Yan tidak memikirkan hal lain untuk saat ini, tetapi fokus pada sosok di atas bukit. Pada saat ini, di bukit kecil, seorang pria misterius berjubah hitam berjalan perlahan ke depan. Melihatnya, sama sekali tidak terlihat seperti pria kuat dengan harta seperti daun abadi. Jika orang biasa mendapatkan daun mayat hidup, saya khawatir mereka hanya akan pergi dengan hati-hati. Tetapi orang misterius ini baik, tetapi dia pergi dengan terang-terangan, dan melihat penampilannya, tampaknya kecepatannya sangat lambat dan tidak banyak perhatian. Jika bukan karena memiliki latar belakang yang cukup, saya khawatir masih ada backhand. Xiao Yan berkata perlahan, menyembunyikan sosoknya, tetapi dia tidak bermaksud untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun juga, tidak ada satupun dari mereka, pembangkit tenaga listrik tersembunyi di sini dapat menanganinya, jadi tentu saja dia siap untuk duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Tuan Kota, apa yang kita lakukan sekarang? Di sisi lain bukit kecil, Deadwind memimpin lusinan orang secara diam-diam. Bai He tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Orang ini keluar dari gerbang utara dengan mudah. Jika dia diizinkan untuk bergerak dan meninggalkan ruang lingkup manajemen kota Raja Hantu kita, aku khawatir itu akan merugikan kita. Bahwa seseorang lebih cemas dari kita, tertawa. Dan ketika suara angin mati baru saja jatuh, beberapa kekuatan rahasia tiba-tiba mulai bergerak. Yugan, ada apa sekarang? Di balik sebuah batu, Yugan dan 2 kepala kelompok iblis gila tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kita membiarkan dia berjalan seperti ini dan meninggalkan lingkungan pengaruh kota Raja Hantu kita, itu akan merepotkan. Petik 2. Daun abadi ini terkait dengan api abadi dari api suci, dan itu harus diperoleh apapun yang terjadi. Sabu-sabu. Begitu suara itu jatuh, 3 sosok Yugan tiba-tiba muncul, menunjukkan segitiga, mengelilingi orang misterius itu. Aku tidak bisa menahannya lagi. Melihat ini, pria misterius itu tampaknya tidak memiliki rasa takut, dan suaranya bahkan penuh dengan lelucon. Serahkan daun mayat hidup, aku akan memberimu waktu yang baik. Yugan menatap pria misterius itu dengan mata ganas, dan membuka mulutnya sedikit, dengan tekanan dari pembangkit tenaga listrik abadi bintang 3 yang bertarung dalam suaranya, tapi yang membuatnya bingung adalah, sepertinya tidak ada gunanya bagi pria misterius ini. Tapi apa yang membuat Yugan merasa aneh adalah bahwa meskipun itu adalah kekuatannya di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 3. Saya tidak bisa melihat melalui kekuatan spesifik pria misterius ini. Hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi ini. Yang pertama adalah bahwa orang misterius ini jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, dan yang lainnya adalah bahwa ada harta pada orang ini yang mengisolasi dia dari penyelidikannya. Situasi orang misterius ini jelas adalah yang kedua. 1 dosian bintang 3 di tahap awal, 2 bintang 2 dosian di tahap akhir. Kuat itu kuat, tetapi jika kamu ingin menghentikanku, itu tidak cukup. Pria misterius itu berkata dengan senyum tipis. Harimau berwajah hitam, serigala bekas luka, lakukan. Setelah Yugan selesai berbicara, guntur perak menyambar di sekujur tubuhnya, dan samar-samar perbukitan menjadi gelisah. Harimau berwajah hitam dan serigala bekas luka adalah 2 pemimpin kelompok iblis gila. Mereka juga merupakan kekuatan dari makhluk abadi yang bertarung melawan bintang 2. Yang pertama adalah atribut api, dan yang terakhir adalah atribut kayu. Hanya mengandalkan kekuatan kecil ini mencoba menangkapku, dan pembangkit tenaga Yin Huntianmu terlalu imajiner. Pria misterius itu mendengus dingin, dan kemudian tampaknya ada beberapa fluktuasi menakutkan yang perlahan muncul di jubah hitam. Cakar harimau, serigala menerkam, harimau berwajah hitam dan serigala yang terluka saling memandang, dan kemudian dendam merah menyala dan cian muncul di telapak tangan mereka, dan kemudian mereka tiba-tiba menyerang pria misterius itu. Serangan yang begitu menakutkan, bahkan pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung dengan bintang 2, akan terluka parah dalam sekejap. Sabu-sabu, cakar harimau berwajah hitam tampak sederhana, tetapi mengandung atribut api yang sangat besar yang melawan kekuatan abadi. Tepat setelah pergi ke orang misterius itu, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan kekeringan.
Serigala menerkam serigala bekas luka penuh vitalitas, tetapi serangannya sangat menakutkan seolah-olah membunuh vitalitas. Trik mengukir cacing kecil. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, rantai hitam pekat yang besar tiba-tiba digantung di bawah jubah hitam, dan kemudian di mata banyak pembangkit tenaga listrik tersembunyi, itu langsung menembus serangan harimau berwajah hitam, dan serigala yang terluka. Ambil nyawamu. Tepat setelah mematahkan serangan keduanya, pria misterius itu tidak berhenti sama sekali. Mengikuti gerakan rantai gelap, tiba-tiba meledakkan serangan yang lebih kuat, langsung menghadap kedua, menyerang. Mundur, harimau berwajah hitam dan serigala yang terluka akibat pisau layak menjadi pria kuat yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Hanya dengan melihat satu sama lain, mereka tahu bahwa rantai gelap di tangan orang misterius ini jelas bukan sederhana. Dua pemborosan ini, melihat ini, Yugan, yang sedang membuat jurus pamungkas, mau tidak mau memarahi. Lagi pula, kalian berdua juga kuat di tahap akhir Dosian Bintang 2, dan kamu akan dipaksa untuk terlihat seperti ini oleh seorang pria. Tapi apa yang Yugan tidak tahu adalah bahwa meskipun kekuatan pria misterius ini hanya kesempurnaan Dosian Bintang 2, hal yang paling menakutkan adalah rantai gelap di tangannya. Di atas rantai hitam pekat, ada rune misterius yang tak terhitung jumlahnya yang cukup halus. Rune itu seperti racun, menyebabkan keduanya terganggu. Jadi inilah alasan mengapa kedua harimau berwajah hitam itu diserang oleh orang-orang misterius dan mundur. Rantai, klan jiwa, dan Xiaoyan baru saja melihat rantai gelap yang digunakan oleh pria misterius itu, dan sentuhan berat memenuhi hatinya. Mempertimbangkan bahwa Xiaoyan telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan klan jiwa ketika dia berada di benua Doki, dia secara alami dapat mengetahui secara sekilas bahwa taktik menyerang yang digunakan oleh pria misterius di depannya ini tampaknya persis sama dengan taktik dari klan jiwa, dan bahkan pria itu saat ini beberapa kali lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik klan jiwa manapun yang pernah dia tangani di masa lalu. Senior, orang ini, Xiaoyan dengan paksa menekan shock di tubuhnya dan perlahan bertanya pada Soul Eater di tubuhnya. Ketika klan jiwa berada di benua Doki, mereka jahat, dan Xiaoyan percaya bahwa bahkan jika klan jiwa datang ke dunia 1000 besar, masih dengan sifat yang sama. Klan jiwa yang kamu sebutkan seharusnya adalah 8 klan kuno di benua Dodi, kata Master of Soul Eater. Meskipun penguasa pemakan jiwa adalah orang dari dunia hantu, benua Dodi adalah wilayah yang cukup penting di dunia manusia, dan tentu saja dia mengetahuinya. Tepat, Xiaoyan menjawab, saya tidak tahu apakah orang ini adalah klan jiwa, tetapi dia diwarnai dengan energi hantu yang sangat kuat. Dia pasti orang dari dunia hantu. Adapun klan jiwa yang Anda sebutkan, saya khawatir itu ada hubungannya dengan itu, lakukan dengan kekuatan di belakangnya. Lord of Souls menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu memberitahu kekuatan apa yang dia miliki? Xiaoyan bertanya, lagi pula, masih ada banyak kekuatan tirani di dunia hantu. Aku tidak bisa untuk saat ini, tapi setelah bertarung dengan Yugan, aku bisa mengetahuinya setelah dia menunjukkan kartunya, kata Soul Eater. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tiba-tiba menjadi diam, tetapi Xiaoyan selalu merasa bahwa identitas klan jiwa ini tidak sederhana. Tuan, di mana orang suci ini? Bai He, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Bai He bahwa dia mampu memaksa dua pembangkit tenaga listrik pada tahap akhir dari bintang 2 Dosian kemana-mana. Aku tidak tahu, tapi rantai yang dia gunakan seharusnya bukan makhluk fana. Bahkan jika aku menggunakan teror jiwa langsung semacam itu, aku khawatir aku akan kewalahan. Deathwind mengguncang tubuhnya, kepala. Setelah berbicara, suasana menjadi sunyi, karena pertempuran di lapangan menjadi semakin intens. Tersedak, suara tabrakan rantai logam sangat keras, memenuhi bukit di atas. Yugan, kita tidak bisa menahannya lagi. Dan atribut api yang melawan kekuatan abadi pada harimau berwajah hitam itu benar-benar dikalahkan oleh serangan berantai pria misterius itu, dan itu akan dikalahkan dalam sekejap mata. Serigala bekas luka di sampingnya tidak terlalu buruk, meskipun dia adalah atribut kayu, kekuatan atribut kayu Fighting Immortal telah memberikan banyak kekuatan pertahanan, tetapi dalam menghadapi serangan langsung orang misterius itu pada jiwa, bekas luka itu serigala juga jelek. Kekuatan jiwa tidak diragukan lagi yang paling sulit untuk diolah, dan juga yang terlemah, tetapi itu yang paling penting.
Berkelahi dengan orang, jika seseorang mengganggu kekuatan jiwa, bahkan keterampilan bertarung tidak dapat digunakan, dan mereka hanya dapat digunakan sebagai karung pasir yang dapat diserang oleh orang lain. Pergi, biarkan aku datang. Setelah beberapa saat, ada guntur di sekitar Yugan itu. Area guntur itu lebih dari 100 meter, dan penuh dengan guntur hitam. Kekuatan guntur hitam lebih kuat dari kekuatan atribut guntur perak biasa, Fighting Immortal. Yugan menggunakan metode seperti itu, dia menyadari kesulitan orang misterius ini, dan tidak berani menyembunyikannya. Ular guntur datang ke dunia, musnahkan. Pada saat berikutnya, semua guntur di guntur 100 meter benar-benar berkumpul menuju titik tertentu di bawah pengawasan publik, dan kemudian, seekor ular raksasa hitam dengan tubuh di atas berukuran 100 meter, tendangan voli muncul. Ki Cheng Ki, raksasa hitam itu mendengus sedikit pada huruf ular, dan napas Seon tidak salah lagi. Itu terbungkus guntur hitam, dan mata ularnya menatap pria misterius itu, seolah-olah memiliki spiritualitas. Sungguh serangan tirani, sepertinya kekuatan Samsung Dosian orang ini tidak salah. Ketika pria misterius itu melihat ular raksasa hitam ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Karena dengan indera penciuman pria berjubah hitam itu, dia bisa mencium aura berbahaya dari ular raksasa hitam itu, belum lagi guntur hitam yang sangat menyilaukan di sekitar ular raksasa itu. 1 kunci ke langit, 2 kunci ke tanah. Kunci jiwa. Berikan kunci dewa. Dan pria berjubah hitam itu tidak mau kalah, dia berteriak keras, dan rantai gelap di tangannya membengkak berkali-kali dalam sekejap, dan kemudian menghadapi ular raksasa di langit meraung. Rune di rantai ini, bagaimana rasanya familiar? Sepertinya itu seperti jejak asal-usul pria di kerajaan hantu. Dan baru saja melihat rune kecil di rantai misterius itu, pria berjubah hitam setelah waktu itu, pemakan jiwa berkata pada dirinya sendiri. Thunder adalah musuh dari suasana seram dan menakutkanmu. Jatuh untukku. Melihat ini, Yugan tidak bisa menahan senyum gila. Aura pada pria berjubah hitam ini menakutkan dan aneh, dan kekuatan gunturnya adalah kekuatan ketabahan dan musuh bebuyutannya. Tindakan orang ini sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Sungguh, itu belum tentu. Pria berjubah hitam itu, bagaimanapun, menepis kesombongan Yugan dan langsung tertawa. Bum bum bum, menghadapi napas sengit dari rantai hitam pekat, ular raksasa hitam itu tidak mau kalah. Dia membuka mulutnya, dan guntur hitam yang menyilaukan tiba-tiba muncul, dan kemudian mengayunkan tubuhnya yang besar dan melesat pergi. Dia. Cak, cak, suara ular raksasa menelan huruf ular dan suara logam rantai hitam bertabrakan bergema di atas bukit, dan keduanya membentuk suara yang menusuk. Namun, ketika keduanya menemui jalan buntu, rune di rantai hitam tiba-tiba jatuh samar, dan kemudian menyerang ular raksasa hitam. Akan kalah. Melihat dua pria di langit yang tampaknya berimbang, Deathwind, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Bagaimana mungkin? Serangan Yugan tidak. Bai He baru saja berbicara, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba semburan riak energi yang menyilaukan meletus di langit. Sabu-sabu, ular raksasa hitam, yang berada di atas angin, langsung terjerat oleh rantai hitam legam. Rune hitam misterius di rantai itu tiba-tiba jatuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat berikutnya, semua melekat pada tubuh ular raksasa hitam. Terlampir padanya oleh rune hitam, segera, ular raksasa hitam itu mengeluarkan semburan jeritan yang sangat menyakitkan, dan bahkan guntur hitam yang awalnya memenuhi tubuh ular raksasa hitam itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kok bisa? Merasakan pemandangan ini, Yugan yang selama ini bangga, tiba-tiba jadi aneh. Susu, pria Yin Huntian, memang begitu. Ini benar-benar mengecewakanku. Pria Yin Huntian hanyalah beberapa katak di dasar sumur. Pria berjubah hitam itu sepertinya telah menemukan tersembunyi dalam kegelapan pria yang kuat, jadi kalimat ini sengaja diucapkan dengan keras agar semua orang bisa mendengarnya. Tuan, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Yugan gagal, saya khawatir kita tidak akan bisa menahan orang ini dengan bantuan tenaga kerja kita di sini. Seorang lelaki tua yang dihormati di sebelah Bai He tidak bisa menahannya, membantu mengatakan. Deathwind mendengar kata-kata itu dan mengangkat tangannya dengan lembut. Lakukan. Bai He melihat gerakan Deathwind, dan segera mengatakan apa artinya. Begitu kata-kata itu jatuh, puluhan pria kuat tiba-tiba menunjukkan aura tirani,
mencoba meledak dan menyerang pria berjubah hitam itu. Tunggu dulu, energi di tubuh Yugan meroket dengan hebat, apa yang terjadi? Saat berikutnya, tepat ketika semua orang akan memulai, mereka dikejutkan oleh kata-kata angin mati. Bum bum bum, di langit, ular raksasa hitam itu ditusuk oleh rantai dalam sekejap, dan kemudian rune hitam pekat itu berubah menjadi semburan asap hitam, meledak dengan riak energi yang menyilaukan, dengan panik meledak ke arah perbukitan ke segala arah. Tembak. Pada saat yang sama, momentum rantai masih belum melemah sama sekali, dan dia melesat ke arah Yugan sendiri. Melihat penampilan ini, dia ingin menggunakan kekuatan rantai untuk melenyapkan Yugan sepenuhnya. Kekuatan macam apa yang terbangun pada orang ini, sangat kuat. Xiao Yan, yang berada di bawah, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, kekuatan pria berjubah hitam secara inheren tirani. Bahkan jika dia sekuat bulu, dia terpaksa menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Jika pria berjubah hitam ini adalah klan jiwa, saya khawatir jiwa-jiwa klan seribu dunia yang hebat, dibandingkan dengan klan jiwa benua Doki, jauh lebih kuat. Fluktuasi semangat juang. Tepat ketika Xiao Yan bingung, pemakan jiwa berkata dengan terkejut. Dengan mata pemakan jiwa Laolai, itu adalah saat ketika dia memperhatikan Yugan. Hahaha, bajingan tua, awalnya, benda ini dicadangkan untuk menghadapi angin maut, tapi aku tidak berharap kamu memaksanya keluar. Aku harus mengatakan bahwa kamu sangat kuat, tapi ini permainan berakhir. Yugan berdiri di langit, Yubo yang meledak belum sepenuhnya hilang, dan tawa gila tiba-tiba datang dari pusat ledakan. Hanya saja pada saat ini, aura tubuh Yugan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Aura aslinya hanya dengan beberapa kekuatan guntur yang ganas, tetapi pada saat ini, auranya penuh dengan kekerasan, seperti binatang buas yang tiada taranya, umumnya. Tersedak-tersedak, rantai pria berjubah hitam itu dipegang oleh Yugan, dan kemudian dia terlempar ke tanah seperti anjing kudis sesuka hati. Bum bum bum, dampak mengerikan membuat rantai hitam legam itu menembak langsung ke tanah selama puluhan meter, dan ketika rantai itu baru saja menyentuh batang bulu, rune hitam pekat pada rantai itu benar-benar meleleh oleh batang bulu. Dan pergi. Namun, setelah menggunakan kunci jiwa untuk menghancurkan raksasa hitam Yugan, dia mencoba membunuh bulu itu dalam satu gerakan dengan bantuan nafas yang ganas, tetapi pria berjubah hitam yang telah memenangkan tiket tidak pernah berpikir bahwa bulu ini masih ada kekuatan seperti itu. Hanya satu pemusnahan tatap muka langsung menghancurkan rantainya, dan bahkan rune misterius di kunci jiwanya berubah menjadi bubuk oleh pukulan tadi. Puff! Dengan suara, darah hitam menyembur langsung dari mulut pria berjubah hitam itu. Jelas, kunci jiwa itu memiliki hubungan rahasia dengannya. Sekarang tanda pada kunci jiwa telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Yugan, dan pria berjubah hitam dia juga menderita luka dalam yang serius. Apakah, Do Sol? Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dengan pahit di sudut mulutnya, melihat ke langit, tubuhnya memancarkan aura kekerasan, seperti monster yang perkasa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Aura Yugan secara inheren tirani, itu sebabnya pria berjubah hitam itu ingin membunuhnya sekaligus. Dan dengan munculnya kekuatan jiwa pejuang, pria berjubah hitam itu dapat merasakan bahwa bulu ini beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia bertarung melawannya sebelumnya. Ho, Yugan berada di udara. Pada saat ini, sebuah hantu muncul di belakangnya. Hantu itu mengambang, sehingga sulit untuk mengidentifikasi identitas aslinya, tetapi pupil matanya sangat merah. Orang ini benar-benar memakan semangat juang secara paksa. Apakah kamu tidak takut diserang? Dasar gila, harimau berwajah hitam dan serigala bekas luka di samping tidak bisa menahan kutukan, suara rendah. Jika itu benar-benar melahap semangat juang. Setelah kekuatan semangat juang digunakan, tubuh utama dari semangat juang juga akan dilampirkan, bantuan besar dari penguasa kota, tetapi hantu seperti Yugan jelas disebabkan oleh serangan balik dari semangat juang, situasi ini tidak diragukan lagi secara paksa menelan sisa-sisa. Fighting Soul adalah hal yang paling jelas di antara kekuatan-kekuatan semangat juang. Dapat dikatakan tanpa ragu-ragu bahwa jika orang yang kuat di tahap awal dari seorang pejuang abadi bintang 1 memiliki semangat juang, itu sudah cukup untuk dengan mudah mengalahkan musuh tengah peri pertempuran bintang 1 tahap yang kuat. Ini adalah jenis penghancuran yang mudah dan tanpa usaha.
Tidak peduli seberapa mengerikan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Stardust Ocean, itu akan benar-benar dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik di tahap awal One Stardust Ocean dengan jiwa. Inilah tirani semangat juang. Hanya saja ada banyak cara untuk melahap semangat juang, tetapi bulu di depannya menelan begitu banyak, itu jelas menelan secara paksa. Apakah itu penggunaan semangat juang atau beban pada dirinya sendiri, itu cukup merepotkan, banyak. Namun meski begitu, Yugan, yang telah menunjukkan kekuatan jiwa juang saat ini, ingin melenyapkan pria berjubah hitam yang terluka parah. Bajingan sialan, kota raja hantu kecil di bawah langit hantu sebenarnya memiliki pria kuat yang melahap jiwa pejuang. Salah perhitungan, pria berjubah hitam itu dengan paksa menekan kejutan di tubuhnya dan mengucapkan kata demi kata. Sebagai kerajaan hantu tingkat tinggi, dia secara alami mengetahui kengerian roh juang, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik tingkatnya tidak dapat melahap roh juang. Pria berjubah hitam itu cemburu dan benci, tetapi setelah menimbangnya, dia pasti akan melarikan diri untuk sementara. Belum lagi dia terluka sekarang, saya khawatir semangat juang orang ini bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Belum lagi itu, ada beberapa manusia dalam kegelapan. Aku hanya ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Setelah beberapa saat, Yugan tampaknya secara paksa menekan serangan balik dari semangat juang di tubuhnya, sehingga pupil berwarna darah mengunci pria berjubah hitam itu, dan sangat terkejut, aura kekerasan yang menakutkan tiba-tiba meledak. Susu, ditatap oleh aura kekerasan Yugan, bahkan jika dia sekuat pria berjubah hitam dengan kesempurnaan Douxian bintang 2, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Senior, bisakah kamu memberitahu semangat juang macam apa ini? Xiao Yan bertanya. Dia juga memiliki keabadian semangat juang, meskipun dia belum menelannya. Yugan tidak diragukan lagi adalah orang kuat pertama yang dia temui yang menggunakan kekuatan semangat juang. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Orang ini dengan paksa melahap semangat juang, sehingga kekuatan dari semangat juang tidak dapat dikerahkan sepenuhnya, dan saya memperkirakan bahwa setiap kali dia menggunakan kekuatan dari semangat juang, dia harus bertahan penderitaan dari serangan balik semangat juang. Tapi jiwa juang orang ini, dibandingkan dengan bidadari undead, tidak lebih dari terlalu kecil. Di akhir kata, sang pemakan jiwa berkata, "Bum bum bum." Pada saat keduanya berbicara, sosok Yugan meroket, meninggalkan jejak bayangan di kehampaan, dan langsung muncul di depan pria berjubah hitam. Di telapak tangan besar, sebuah darah Douki merah tiba-tiba meraihnya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Tidak bagus. Ketika pria berjubah hitam melihat cakar merah darah menyerangnya, dia diam-diam terkejut karena cakar merah darah menyerang di atas, dengan prestise yang tak terlihat. Ketika mendekatinya, dendam di tubuhnya seolah membeku, dan dia tidak bisa memobilisasinya. Puff engah. Begitu dia mengenai pria berjubah hitam, sosok pria berjubah hitam yang hendak melarikan diri di udara, seperti meteorit, menghantam tanah secara langsung, dan kekuatan tumbukan yang mengerikan bahkan mendorong tanah ke bawah puluhan kali beras. Orang tua, serahkan daun undead. Kalau tidak, mati. Pria berjubah hitam, pria tua dengan bulu di bawah 0, yang terbaring di lubang di tanah seperti anjing mati, mencibir. Bajingan, 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 kecil, Hun Hao. Kamu masih menonton pertunjukan, dan kamu belum muncul. Bunuh dia untukku. Pria berjubah hitam yang terluka parah di duo berkata dengan marah ke langit. Begitu suara pria berjubah hitam itu jatuh, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Hei, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa 12 jiwa yang bermartabat akan dipukuli seperti ini oleh pembangkit tenaga listrik Yin Huntian kecil. Seluruh langit menjadi gelap, dan senyum suram tiba-tiba muncul. Hun Hao, berhenti bicara omong kosong. Jika bukan karena daun abadi pada diriku, bagaimana aku bisa ditangkap oleh orang-orang ini? Pria berjubah hitam itu tampaknya tidak menyerah dan menjelaskan. Kamu ambil daun mayat hidup dulu, dan aku akan menghentikanmu di sini. Suara suram itu keluar. Suara suram itu jatuh, dan aura hitam pekat langsung menjerat pria berjubah hitam itu, sehingga dengan cepat melarikan diri dari sini. He Fang Xiao Xiao, keluar dari sini. Yugan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat daun abadi yang akan terbang. Napasnya menjadi lebih keras, dan dia siap untuk mengejar dalam sekejap mata. Lawanmu adalah aku. Suara suram itu terdengar, dan kemudian Yugan dengan mudah dicegat. Bajingan,
Melihat bahwa tindakannya terhalang oleh gas hitam aneh ini, Yugan tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan mengutuk. Udara hitam ini penuh dengan aura seram dan menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada ki hantu. Tidak heran Yugan akan menyerahkan daun mayat hidup, karena pria di depannya bahkan lebih menakutkan. Meskipun kamu memiliki semangat juang, tapi aku melihat bagaimana penampilanmu sekarang. Melahap secara paksa semangat juang seperti ini bukanlah pemborosan hidup, dan kekuatan semangat juang yang bisa kamu keluarkan kurang dari 8 atau 9 dari 10. Petik 2. 8, 1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Bagaimana kamu melawanku? Begitu dia selesai berbicara, tawa muram tiba-tiba muncul. Apa yang tercermin dari pupil berwarna darah Yugan adalah sosok yang juga terbungkus jubah hitam, tetapi aura pria ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada pria berjubah hitam asli. 3 Dewa Pertarungan Bintang. Meskipun murid berwarna darah Yugan diserang oleh semangat juang, dia masih sadar, dan tentu saja dia menyadari kekuatannya. Bingo, tapi hadiahnya adalah mengirimmu ke neraka. Suara Hun Hao baru saja jatuh, dan segera di bawah jubah hitam, 3 rantai hitam pekat dengan lengan tebal muncul secara langsung, dan kemudian meluncurkan serangan dengan napas yang keras. Di rantai gelap, ada rune misterius yang persis sama dengan rune pria berjubah hitam yang melarikan diri. Ini rantai lagi. Xiao Yan tidak bisa menahan kerutan saat melihat ini. Jelas, rantai ini tidak asing baginya, dan itu adalah trik biasa dari klan jiwa. Ketika klan jiwa berada jauh di benua Doki, pendahulunya adalah tubuh jiwa, jadi mereka menggunakan kekuatan rantai untuk memburu tubuh jiwa, untuk melangkah ke jiwa Kaisar Alam dan menerobos Kaisar Do. Tetapi saya tidak tahu klan jiwa di dunia yang hebat ini. Siapa itu? Hun Hao, 12 yang mulia jiwa. Apakah orang-orang ini dari kerajaan hantu? Setelah berpikir sebentar, Master of Soul Eater juga berbicara perlahan, suaranya penuh dengan ketakjuban. Kerajaan hantu. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kerajaan hantu tidak diragukan lagi adalah kekuatan paling misterius di dunia hantu. Bahkan seorang pria besar seperti pemakan jiwa memiliki pemahaman yang sangat sedikit tentang itu, apalagi pembangkit tenaga listrik lainnya. Sepertinya klan jiwa yang kamu sebutkan tampaknya ada hubungannya dengan kerajaan hantu. Hati-hati di masa depan. Jenis serangan berantai yang mereka gunakan juga berbahaya bagiku sekarang, kata Lord of Soul Eater ringan. Namun, penguasa pemakan jiwa juga bingung, mengingat bahwa penguasa tertinggi kerajaan hantu, Raja Hantu, tidak terlalu kuat. Jika mereka adalah klan jiwa, mengapa dia tidak mengetahui kapan dia bertanggung jawab atas domain pemakan jiwa? Kerajaan hantu ini jelas tidak dapat dipisahkan dari klan jiwa, tetapi sulit untuk mengatakan apa hubungannya. Ayo kita kejar pria berjubah hitam dulu, daun undet memang ada padanya, dan aku baru saja meninggalkan sesuatu padanya. Xiao Yan tersenyum. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan menghilang di sini. Kekuatan jiwa Xiao Yan sangat besar. Selama dia bukan orang kuat yang mengambil jurusan kekuatan jiwa, dia tidak akan dapat menemukan tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Xiao Yan di pria berjubah hitam itu. Tuan Kota, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bai He tidak bisa menahan kerutan ketika dia melihat situasi yang berubah dengan cepat ini. Kita tidak bisa membuka segel daun abadi, jadi tidak ada gunanya memulihkannya. Bintang pembangkit tenaga listrik Do Xian. Mari kita awasi Yugan dan harimau berwajah hitam dan serigala bekas luka. Setelah mereka dikalahkan dalam pertempuran dengan pembangkit tenaga listrik misterius Samsung Do Xian, kami akan sepenuhnya melenyapkan mereka dengan segala cara. Petik 2. Selama mereka dilenyapkan, kekacauan kota hantu kita secara alami akan menghilangkan asapnya. Kata Deathwind, ekspresinya penuh keseriusan. Oke, setelah angin maut selesai, semua orang siap untuk berdiri. Bajingan, melihat 3 serangan berantai besar yang akan datang, Yugan menekan amarah di dalam hatinya dan berteriak keras, tetapi dia tidak berani ragu, masih menjalankan aura kekerasan di seluruh tubuhnya, lingkaran merah energi riak dengan keras kepala menahan serangan dari 3 rantai. Saya pikir kekuatan Anda juga pada tahap awal dari Tristar Fighting Immortal, tetapi sumber Anda rusak, sehingga Anda tidak dapat masuk ke dalam Tristar Fighting Fiery sepanjang hidup Anda. Agaknya alasan ini adalah konsekuensi dari menelan paksa secara paksa, semangat juang. Hun Hao He tersenyum tanpa tergesa-gesa. Saya datang ke sini terutama untuk mendukung Sol Wuya. Selama Sol Wuya membawa daun mayat hidup kembali,
maka tuan mereka secara alami akan memiliki cara untuk menemukan api mayat hidup. Ketika mereka memiliki api mayat hidup, mereka memiliki kekuatan kerajaan hantu. Itu bisa digambarkan sebagai 1000 mil dalam sehari. Bajingan tua, kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu. Yugan sepertinya mencoba yang terbaik untuk menekan serangan balik dari semangat juang di tubuhnya, jadi dia hanya bisa bertahan secara pasif. Apakah kamu menggunakan pertahanan sebagai seranganmu? Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Daun abadi adalah milik kita, dan siapapun yang mengetahuinya harus mati. Dan, meskipun semangat juangmu lemah, tapi aku juga menginginkannya. Di akhir kalimat, suara Hun Hao tiba-tiba dipenuhi dengan nada keserakahan. Tidak ada kekuatan khusus dari semangat juang, kekuatan dari semangat juang tergantung pada kekuatan dari masternya, namun, setiap orang hanya dapat melahap satu semangat juang hanya bisa menatap kosong, itulah sebabnya 12 jiwa mereka masih belum memiliki jiwa pejuang. Mereka tidak memandang rendah semangat juang yang lemah seperti Yugan, jika tidak, mengingat status mereka di kerajaan hantu, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan semangat juang tingkat ini, tetapi mereka memiliki ambisi besar dan telah menunggu semangat yang lebih kuat semangat juang. Melahap semangat juang yang kuat dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan kelipatan geometris, ini adalah ambisi mereka. Kelahiran jiwa yang bertarung mirip dengan api suci, tetapi berbeda dari api suci, tetapi agak sama dengan binatang buas, karena jiwa yang bertarung adalah makhluk yang lahir dengan mewarisi energi spiritual langit dan bumi, mirip dengan keajaiban surga dan bumi api suci, tetapi juga monster umumnya adalah daging dan darah, dengan kesadaran dan bahkan kekuatan mereka sendiri. Sementara api suci adalah perwakilan dari atribut api pamungkas, semangat juangnya jauh lebih berisik, paling banter, itu tidak semurni dan sekuat api suci. Di antara roh-roh juang, ada juga klasifikasi yang jelas, dari tinggi ke rendah, mereka dibagi menjadi roh juang biasa, roh juang spiritual, roh juang darat, roh juang surgawi, dan bahkan para dewa yang hanya ada dalam legenda. Dan hantu abadi di tubuh Xiaoyan, bahkan Xiaoyan tidak mengetahuinya, itu adalah makhluk yang kuat di puncak jiwa pertempuran tingkat bumi. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kalau tidak, auraku menyebar dan menarik pembangkit tenaga listrik di atas benua timurmu. Pada saat itu, akan sulit untuk melarikan diri, dan segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Hun Hao melihat ke kejauhan, ada senyum di pupil hitam itu. Hahaha, karena kalian berada di grup yang sama dengan orang itu sekarang, ketika aku menangkapmu, aku pasti akan menginterogasinya tentang keberadaannya, kalian tidak bisa lari jauh. Kata Yugan kata demi kata, dan selesai berbicara, hantu di belakangnya sedikit lebih padat, tampaknya untuk sementara menekan serangan balik dari semangat juang. Kalian memiliki kekuatan. Melihat Yugan untuk sementara menekan serangan balik Do Sol, ekspresi Hun Hao menjadi serius. Meskipun Yugan adalah pria kuat yang melahap semangat juang dan diserang, pada analisis akhir, pria ini adalah pria kuat dengan semangat juang, bahkan dengan kekuatan Sol Hao, dia hanya bisa menunggu. Kekuatan Sol Hao secara alami juga pada tahap awal dari Dosian Bintang 3, meskipun kekuatan Yugan hanya dapat berada pada tingkat sempurna dari Dosian Bintang 2 karena semangat juang, tetapi menggunakan kekuatan semangat juang, dia cukup untuk menebus celah ini. Kalian berdua adalah lawan yang langka, tapi hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Sejak aku mendapatkan semangat juang, ini pertama kalinya aku menggunakan kekuatan semangat juang. Ayo turun, saya akan membiarkan Anda menghargai kekuatan sebenarnya dari semangat juang ini. Hahaha, setelah Yugan selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba memerah, dan saat berikutnya, petir merah perlahan muncul dari tubuhnya, terbang keluar. Jiwa yang bertarung dari atribut guntur. Hun Hao segera mengambil kembali 3 kunci jiwanya ketika dia melihat ini, dan kemudian berkata dengan waspada. Atribut guntur telah memiliki kekuatan kehancuran yang sangat tiranis sejak zaman kuno, dan dengan efek kelumpuhan di dalamnya, dapat dikatakan sangat menakutkan. Bum bum bum, setiap kali guntur merah muncul di tubuh Yugan, itu membawa jejak aura kekerasan seperti binatang buas. Aura itu membuat orang bergidik, dan hantu jiwa yang bertarung juga perlahan muncul. Semangat juang macam apa ini? Dan merasakan guntur merah yang menakutkan, wajah Hun Hao juga menjadi aneh. Sol Hao secara alami tidak akan takut dengan kekuatan guntur biasa,
tetapi guntur merah di tubuh Yugan benar-benar membuatnya merasa takut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Yugan hanya mengenakan semangat juang fana tingkat paling rendah, Hun Hao tidak akan takut, tetapi jika orang ini melahapnya, itu bukan semangat juang fana, tetapi semangat juang spiritual, maka Hun Hao harus berjaga-jaga. Setelah mencapai Douxian, kekuatan Douxian di dalam tubuh sudah cukup kuat. Saat menggunakan kekuatan Douxian, kekuatannya lebih ganas daripada kekuatan Douxian. Kekuatan Douxian diwarisi dari kekuatan ganas Douxian. Misalnya, jika Anda melahap roh juang fana bernama Serigala Setan, maka jika Anda menggunakan kekuatan roh juang, Anda akan memanggil hantu serigala iblis, menyelubungi Anda, dan semua serangan berikutnya akan dilakukan dengan keganasan memiliki serigala dan kekuatan atribut uniknya. Ini adalah tempat paling menakutkan dalam semangat juang. Bayangkan saja, jika pembangkit tenaga listrik tipe penghancuran melahap semangat juang pertahanan yang kuat, Anda hanya perlu menggunakan kekuatan semangat juang untuk memanggil semangat juang untuk bertahan, dan satu orang saja dapat menyapu seluruh negeri. Semangat horor. 8,1 Zhongwen Wang Oo Hi 8M. Produk spiritual. Saat berikutnya, Hun Hao memberikan evaluasi. Dan tepat setelah suara Hun Hao jatuh, di atas tubuh bulu di langit, sebenarnya muncul bayangan kera raksasa dengan ukuran 100 meter. Hantu Douhun ini sepertinya mirip dengan tubuh Doudi, kata Hun Hao sedikit. Kera iblis surga darah. Tidak jauh dari sana, ekspresi harimau berwajah hitam dan serigala yang terluka berubah drastis. Kera iblis langit darah ini terkenal kejam. Keduanya telah pergi berperang berkali-kali, tetapi mereka tidak punya pilihan selain kembali dengan tangan kosong. Tanpa diduga, semangat juang ini benar-benar ditelan oleh Yugan. Roh juang berbeda dari binatang ajaib biasa dan bahkan binatang roh, jumlahnya sangat sedikit, dan kebanyakan dari mereka adalah tubuh energi murni, sehingga mereka sangat mudah dibedakan. Hahaha, begitu kera setan langit darah keluar, aku akan melihat kemana kamu pergi kali ini. Tubuh Yugan diselimuti bayangan hantu kera setan langit darah, dan dia tiba-tiba memancarkan aura kekerasan, kekuatan guntur merah. Terus-menerus mengalir di sekitar hantu, itu membawa semburan loes ke langit. Kera setan langit darah sangat kuat, tetapi berapa banyak kekuatan yang dapat kamu gunakan sekarang? Kata Hun Hao sambil menjalankan kekuatan di tubuhnya, bersiap untuk melawan. Hun Hao adalah salah satu dari 12 jiwa dari kerajaan hantu. Secara alami, dia memiliki kebanggaan yang menjadi miliknya. Bahkan jika kera iblis berdarah ini kuat, dia masih tidak bisa menghilangkan harga dirinya. Kera iblis surga darah, kera iblis mengaum. Namun, Yugan tidak memberi Hun Hao kesempatan untuk melarikan diri, dia berteriak keras, dan bayangan hantu kera iblis surga darah yang menyelimutinya tiba-tiba minum. Yuan Kou menarik napas, gelombang suara menakutkan yang tak terlukiskan menyebar dalam sekejap. Dimanapun gelombang suara itu terjadi, rumput, pohon, lumpur, dan batu langsung berubah menjadi bubuk. Itu tidak baik. Auman kera iblis berdarah ini adalah sarana penyelamat hidupnya, dan bahkan pembangkit tenaga listrik abadi bintang 3 yang bertarung tidak akan berani menyentuhnya. Dengan mundur tiba-tiba, dia langsung meninggalkan jarak beberapa ratus meter antara Yugan dan keduanya. Bajingan, aku tidak bisa melarikan diri. Dan Hun Hao menyaksikan serangan sonik yang menguncinya dengan cepat. Wajahnya pucat, dan rasa ketidakberdayaan muncul. Kera setan langit darah ini adalah serangan sonik yang paling menonjol, dan untuk beberapa alasan, tersapu oleh serangan sonik ini, kekuatan di tubuhnya samar-samar dipadatkan, dan dia tidak dapat memobilisasi sedikitpun. Spirit Item Fighting Soul mampu memberimu kekuatan yang begitu besar, saat itu Spirit Item lebih kuat Fighting Soul, bukan? Hun Hao tidak memiliki sedikitpun rasa takut, tetapi ada senyum aneh di wajahnya. Wajahnya, pengorbanan jiwa. Saat berikutnya, serangan gelombang suara yang tak terlihat akan menyerangnya, dan tiba-tiba Sol Hao menjentikkan jarinya, dan tas kain dengan tekstur yang agak halus perlahan muncul di hadapan semua orang. Ini adalah, dan Yugan baru saja meluncurkan serangan tirani, tetapi ketika dia melihat tas kain ini, pupil matanya menyusut. Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan di tas kain ini. Hahaha, memang ada beberapa pria luar biasa di bawah Yin Hun Tiandongsu. Meskipun biayanya terlalu tinggi, baru saja mendapatkan daun abadi, yang cukup untuk menebus harganya. Pengorbanan, Wan Hun Ascension. Saat suara Hun Hao jatuh,
udara hitam suram tiba-tiba menghancurkan tas kain. Wuhuho, embusan angin suram menerpa, dan ratusan ribu bayangan ilusi tiba-tiba keluar dari tas kain. Tubuh jiwa. Melihat begitu banyak tubuh jiwa muncul langsung dari tas kain, pupil Yugan menyusut dengan kencang, dan sentuhan ketakutan memenuhi hatinya. Bagaimana kalau melawan jiwa? Biarkan kamu mencoba kekuatan 10.000 jiwa. Ledakan aku, dan puluhan ribu tubuh jiwa baru saja muncul, dan mereka melarikan diri ke segala arah, tetapi saat berikutnya, telapak tangan Hun Hao tiba-tiba membengkak, meraihnya tiba-tiba, meraih tubuh jiwa ini tiba-tiba, dan kemudian mencubitnya tiba-tiba, suara pecah terdengar perlahan, pada saat yang sama, sekelompok cahaya biru yang sangat terang, perlahan menyeduh dan hamil. Pergi ke neraka. Hun Hao mengayunkan telapak tangannya ke arah Yugan tiba-tiba, tetapi sebelum Yugan bisa bereaksi, kelompok cahaya biru yang mempesona itu menembus serangan soniknya dalam sekejap, jadi saat berikutnya, dia akan menyerang, untuk dirimu sendiri. Dou Sol adalah versi evolusi dari tubuh Dou Di. Keduanya membentuk hantu energi di luar tubuh. Dan semangat juang dapat dipahami secara sederhana sebagai, jika Anda melahap semangat juang apapun, Anda dapat menggunakan keterampilan semangat juang. Tubuh Dou Di sebelumnya ditulis, dan hampir tidak ada drama, dan sekarang Dou Spirit mengambil alih permainan. Bajingan tua, melihat cahaya cian yang datang ke wajahnya, pupil merah darah Yugan tiba-tiba membesar. Kelompok cahaya biru ini diringkas dari tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan jiwa telah dikaitkan dengan alkemis sejak zaman kuno. Kecuali alkemis atau beberapa kekuatan yang sangat khusus akan mengolah, jika tidak, kekuatan jiwa orang normal, semuanya terlalu lemah. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Dan kekuatan jiwa yang lemah ini tidak diragukan lagi merupakan titik fatal bagi mereka. Bahkan jika itu sekuat tahap awal Yugan Sanxian Douxian saat ini, dengan semangat juang, dan kekuatan jiwanya baru saja mencapai ranah kaisar, jika ingin menghadapi serangan yang murni dipadatkan oleh tubuh jiwa ini, saya khawatir itu akan cukup berat. Bajingan, Yugan tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar menggunakan cara menyerang tubuh jiwa, tetapi saat ini dia jelas tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, dan kelompok cahaya biru dalam sekejap mata. Itu adalah serangan sonik yang dengan mudah menyapu miliknya, dan menabrak hantu kera iblis berdarah 100 meter. Wow, cahaya cian baru saja mengenai hantu kera iblis berdarahnya, dan hantu itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Meskipun kera setan langit darah adalah roh juang tingkat roh, itu adalah atribut guntur, tetapi tidak ada cara untuk menghadapi serangan semacam ini yang diringkas oleh kekuatan jiwa. Kelompok cahaya cian ini baru saja menyerang hantu, dan segera mengenai sumbernya, menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kera setan langit darah. Tidak, jika terus seperti ini, kera iblis langit darah akan dimusnahkan oleh serangan jiwa ini. Yugan juga merasakan sakit kera iblis langit darah dan mau tak mau berkata, jika jiwa bertarung tertelan, semua kesadaran jiwa bertarung akan diasimilasi oleh master dan menjadi bagian dari kekuatan master, dan memori dan kekuatan jiwa bertarung akan diwarisi oleh master, tetapi Yugan menelan paksa, iblis darah kesadaran keras secara alami menyerang balik sepanjang waktu, jadi masuk akal untuk memiliki penampilan ini. Hahaha, kekuatan jiwa juangmu memang tirani. Jika bukan karena fakta bahwa aku memiliki sesuatu di tanganku yang berada di bawah tekanan, aku khawatir aku akan jatuh di bawah serangan sonikmu. Sayang sekali, Hun Hao di samping juga tersenyum. Dao, tetapi ada jejak rasa sakit fisik di wajahnya, puluhan ribu tubuh jiwa, ini adalah hasil dari hampir 3 tahun, jika bukan karena dirinya sendiri, waktu kelangsungan hidup yang kritis, tidak peduli apa yang Hun Hao enggan ambil. Lagi pula, jika puluhan ribu tubuh jiwa ini diserahkan, mereka dapat memberinya banyak kekuatan, tetapi mendapatkan daun undet juga merupakan semacam kompensasi. Sayang sekali, meremehkanku, kera iblis surga darah. Berikan padaku. Saat berikutnya, tubuh Yugan diselimuti guntur merah seperti medan guntur, yang sangat menakutkan, tapi itu guntur merah, tapi perlahan menembus tubuhnya, dan semuanya muncul di hantu kera iblis berdarah. Apa? Dengan munculnya petir merah itu, tubuh kera setan langit darah berukuran 100 meter yang akan hancur telah mengembang beberapa kali, dan bahkan napasnya telah meroket banyak. Guru, dengan suara, kelompok cahaya cian ditelan oleh kera setan langit darah tanpa jejak. Sabu-sabu,
Kelompok cahaya jiwa yang ditelan oleh keras setan langit darah langsung datang ke Yugan. Kelompok cahaya jiwa ini sebenarnya penuh dengan berbagai emosi. Kebahagiaan, kesedihan, kegembiraan, suka dan duka. Namun, tidak ada waktu sekarang. Begitu suara itu jatuh, Yugan tiba-tiba membuka mulutnya, agak. Dengan inhalasi tiba-tiba, kelompok cahaya Qian segera tersedot ke perut. Kekuatan yang terkandung dalam kelompok cahaya jiwa ini terlalu menakutkan, jika tidak diselesaikan, saya khawatir itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan sekarang solusi terbaik mungkin menelannya. Bajingan, berani menyerap sumber jiwa seperti ini, apakah kamu gila? Melihat tindakan Yugan, Hun Hao tidak bisa menahan cemberut. Sangat sulit untuk mengumpulkan puluhan ribu asal jiwa ini. Untuk mengumpulkan asal-usul jiwa ini, Hun Hao hampir jatuh ke tangan pembangkit tenaga manusia beberapa kali. Tetapi meskipun demikian, kelompok cahaya jiwa ini penuh dengan emosi, bahkan dia tidak berani menyerapnya dengan gegabah. Tapi itu benar-benar diserap oleh bulu di depannya. Tepat setelah menyerap kelompok cahaya jiwa, emosi yang tak terhitung jumlahnya bergejolak di tubuhnya. Jelas, meskipun sumber jiwa ini adalah tonik yang hebat, itu juga racun. Tes, aku khawatir orang ini telah diganggu oleh keras setan langit darah. Sumber jiwa itu kuat, tetapi jika ditelan begitu banyak, aku khawatir itu akan menjadi orang gila. Hitung waktunya, jiwa Wuya juga seharusnya ketika aku sampai di tempat yang aman, aku juga harus pergi. Tuan Li Jiwa, balas dendam kerajaan hantu kita akan dimulai dari hari hantu ini. Setelah Hun Hao selesai berbicara, sosoknya melintas dan berubah menjadi noda udara hitam, menuju kejauhan. Tuan, dan banyak pembangkit tenaga listrik di mansion Tuan Kota yang tersembunyi di bawah tidak bisa tidak berkata. Lakukan, Bai He, kamu membawa pasukan besar, dan harimau berwajah hitam dan serigala yang terluka akan diperbaiki di tempat. Adapun Yugan, dia dalam situasi yang sangat salah sekarang, jangan pindahkan dia dulu, kalau ada penipuan. Kata Deadwind. Bagaimana dengan Anda, tuanku? Pria tua di samping bertanya. Orang itu memiliki aura yang familiar sekarang, aku harus pergi dan mencari tahu. Setelah Dit Feng selesai berbicara, dia berkedip dan segera mengikuti arah hilangnya Hun Hao. Lakukan, Bai He berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian lusinan sosok meledak pada saat yang sama, menghadap ke langit. Saudaraku, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku khawatir Yugan ini sudah gila. Di samping, untuk menghindari Scarwolf yang baru saja menggunakan kekuatan jiwa petarung untuk memancarkan gelombang, dia tidak bisa tidak bertanya. Tidak masalah, Yukuan baru saja menelan kelompok cahaya biru, dan aku khawatir dia sekarang tidak sadarkan diri. Kami berjalan di ujung pisau. Karena dia gagal, kita harus segera melarikan diri. Di sini, saya selalu merasa bahwa suasana di sini tidak benar. Setelah harimau berwajah hitam itu selesai berbicara, dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Ayo pergi. Scarwolf melirik Yukuan, yang terus memegangi kepalanya dan berteriak di langit, menyapu sosoknya dan melarikan diri ke kejauhan. Puff! Dengan sebuah suara, Scarwolf baru saja bangun secara otomatis, seolah-olah telah menabrak dinding selama setahun. Apa yang terjadi? Scarwolf melihat ke ruang transparan di depannya, tetapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Formasi, kami, dikepung. Dan harimau berwajah hitam itu mengerutkan kening dan berkata perlahan. Harimau berwajah hitam, serigala bekas luka, mari kita tangkap. Kamu telah melakukan banyak dosa, dan kamu bahkan berkolusi dengan keluarga Yu dan berkomplot melawan hukum. Saya diperintahkan oleh pemilik kota untuk membunuh kalian berdua. Pada saat berikutnya, puluhan sosok muncul. Diatur secara berurutan, muncul di depan keduanya. Jika kamu ingin menangkap kami, maka mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Lakukan. Wajah harimau berwajah hitam itu tenggelam, mengetahui bahwa kekuatan mereka berdua tidak dapat mengalahkan elit istana Tuan Kota di depannya, tapi sekarang, tidak mungkin. Jika mereka berdua ditangkap oleh orang-orang ini, saya khawatir apa yang menunggu mereka adalah kematian. Namun, meskipun mereka berdua cukup kuat, tetapi di sini adalah para elit dari mansion Tuan Kota, dan hanya masalah waktu sebelum mereka ditangkap. Dan dengan berakhirnya masalah di sini, sosok Xiao Yan juga perlahan mengejar Sol Wuya dengan daun undet. Sialan Hun Hao,
Kamu benar-benar melihatku tertawa. Saat aku kembali ke kerajaan hantu kali ini, aku akan menawarkanmu daun mayat hidup, dan aku akan melihat bagaimana kamu bisa bersaing denganku. Dia melarikan diri ke sini dengan cepat, dan berkata bersumpah sepanjang jalan jelas, bahkan jika dia, Hun Wuya dan Hun Hao, adalah yang mulia 12 jiwa yang sama, ada keluhan konstan antara satu sama lain. Aku tidak tahu mengapa penguasa 10.000 hantu mencari api suci. Meskipun kekuatan dan peringkat daun undead relatif tinggi di antara api suci, bagi kami orang-orang di dunia hantu, hanya 2 api suci dapat ditelan. Jika Anda buru-buru menelan api suci ini, saya khawatir mereka akan langsung dimusnahkan oleh kekuatan suci mereka. Tunggu, mungkinkah Tuan Wang Wang telah menemukan jalan untuk menelan api suci lainnya? Hun Wuya berhenti sebentar saat ini, berkata pada dirinya sendiri. Apa rahasia daun mayat hidup ini? Semakin saya memikirkannya, semakin salah jadinya. Jadi Hun Wuya berhenti, mencari batu tak berpenghuni, dan dengan lembut mengeluarkan daun mayat hidup. Jika saya bisa mendapatkan daun abadi, saya khawatir saya bisa melampaui 12 jiwa dan memasuki tingkat atas kerajaan hantu. Pada saat itu, saya akan memiliki semua sumber daya yang saya butuhkan untuk menikmati, pikir Hun Wuya, dan hati-hati melihat immortal di depannya. Mencoba untuk mencari tahu rahasia yang tersembunyi. Lakukan sekarang. Kekuatan jiwa yang besar dengan sempurna menyembunyikan napas Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya di balik pepohonan yang berjarak kurang dari puluhan meter dari Sol Wuya. Tunggu sebentar, orang ini sepertinya tahu sesuatu tentang daun mayat hidup. Pemakan jiwa berkata dengan ringan. Tepat setelah dia selesai berbicara, tulisan inti dari gerakan ilahi di tubuh Xiao Yan terus menggeliat, dan kekuatan misterius dan tak terduga itu muncul, diam, dibungkus di sini. Mengapa daun mayat hidup ini terbungkus es? Begitu Tuan Pemakan Jiwa selesai berbicara, dia mendengar suara jiwa Wuya penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Daripada membungkusnya, lebih baik mengatakan bahwa lapisan es ini melindungi daun mayat hidup. Mungkinkah api suci dari api mayat hidup ada hubungannya dengan es? Kata Sol Wuya setelahnya, melihat lebih dekat. Tempat ini sudah di luar yurisdiksi kota Raja Hantu, dan jarang ramai. Selain itu, Hun Wuya telah dengan hati-hati memeriksa bahwa tidak ada nafas, jadi saya bisa melihat daun abadi dengan percaya diri. Pecahkan lapisan es ini dulu. Setelah beberapa saat, masih belum ada kemajuan, dan kemudian Sol Wuya berkata. Begitu kata-kata itu jatuh, tidak ada jiwa di telapak tangan, dan lingkaran hantu yang sangat aneh muncul, menghadap sangkar es. Orang ini memang orang dari dunia hantu. Melihat energi hantu yang sangat aneh pada jiwa Wuya, kata penguasa pemakan jiwa. Di antara dunia hantu, ada 3 identitas secara total. Aura yang paling kuat adalah penduduk asli dunia hantu. Hanya penduduk asli ini yang dapat menggunakan aura hantu, dan pembangkit tenaga listrik seperti Ditwin, meskipun memiliki semangat bertarung dengan makhluk abadi. Kekuatan, tetapi tidak menggunakan energi hantu, identitasnya adalah bahwa setelah manusia mati, 3 jiwa dan 7 jiwa mereka atau jiwa lengkap memasuki dunia hantu, sehingga mereka terus hidup di sini sebagai keberadaan lain, meskipun mereka memang masih hidup, tetapi itu sudah menjadi tubuh jiwa, dan kebangkitan hampir tidak mungkin. Di dunia manusia, sekali manusia mati, jika 3 jiwa dan 7 jiwa atau tubuh jiwa yang utuh masuk ke alam hantu, maka dinilai telah gugur total. Gulu-gulu, udara hitam yang aneh baru saja menyentuh sangkar es, dan segera dimurnikan oleh sangkar es. Hal yang aneh, mengapa sangkar es ini tidak bisa retak? Hun Wuya juga menggelengkan kepalanya, jelas menggunakan semua kekuatannya, tapi tetap tidak mungkin. Apa sih kandang es ini? Sol Wuya tidak bisa menahan cemberut. Jelas, sangkar es yang melindungi daun mayat hidup cukup kuat. Bahkan kesempurnaan Douxian bintang 2-nya tidak dapat dipecahkan. Lupakan, ayo pergi dulu. Setelah beberapa perjuangan, tidak ada yang berubah, dan kemudian Sol Wuya dengan hati-hati menyingkirkan sangkar es, dan kemudian bersiap untuk melarikan diri dari sini. Mengapa kamu pergi dengan terburu-buru? Dan tepat ketika jiwa Wuya baru saja menyingkirkan sangkar es daun mayat hidup, ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasa bahwa ruang ini dipenuhi dengan kekuatan api yang sangat hebat, dan kekuatan mengerikan ini samar-samar membuat jiwa Wuya merasa sedikit tidak nyaman. Sebagai salah satu dari 12 jiwa kerajaan hantu, jiwa Wuya secara alami menggunakan hantu seram,
dan Xiao Yan menggunakan prasasti inti dari kehidupan ilahi untuk melemparkan formasi, menambahkan kekuatan api suci, dengan Douxian bintang 2 yang terluka dengan sukses. Anda secara alami memiliki kekuatan untuk bertarung, bagaimanapun juga, Seng Yan adalah musuh bebuyutan para hantu. Petik 2. Sneaky, pergi dari sini. Dan saat berikutnya, merasakan nafas api yang besar ini, wajah Sol Wuya yang tersembunyi di bawah jubah hitam tidak bisa menahan cemberut dan berteriak. Sekarang aku penuh dengan bekas luka, jika aku pergi ke sini, aku takut aku akan melakukannya. Orang ini sedang sekarat, bagaimanapun, nyala api pada orang ini terlalu kuat. Biarkan undead pergi untuk membuatmu tetap aman. Berdiri di formasinya sendiri, Xiao Yan berkata dengan merendahkan. Ruang di sini telah dikelilingi oleh formasi yang dibentuk oleh prasasti inti dari kehidupan ilahinya sendiri, dan dia juga telah menyuntikkan kekuatan api suci ke dalam formasi ini. Kekuatannya tidak diragukan lagi telah ditingkatkan banyak, sementara kekuatan Sol Wuya telah melemah terlalu banyak, belum lagi dia sekarang terluka parah. Petik 2. Bintang 1 melawan semut abadi, juga ingin menyentuh daun abadi. Saya pikir Anda berbicara tentang mimpi. Sementara Sol Wuya terluka, dia secara paksa menopang luka di tubuhnya sehingga tidak ada yang bisa mengetahuinya, dan dia langsung mengatakan penghinaan kepada Xiao Yan. 8,1 Zhong Wen Wam Oo, Hi, 8, 1 ZS, Km. Kesenjangan antara pembangkit tenaga listrik Douxian tidak sedikit. Bahkan jika Sol Wuya terluka sekarang, mencoba membunuh Xiao Yan pada tahap awal One Star Douxian semudah meremas semut. Ini adalah penghancuran mutlak dari kekuatan, tekanan. Lihat gerakannya. Pada saat berikutnya, Xiao Yan juga tidak memberi Sol Wuya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Api biru kuning muncul di seluruh tubuhnya, dan penguasa kuno Hang Api Abadi di belakang sosok itu langsung dihapus, keluar dari formasi. Orang ini memiliki energi api yang mengerikan. Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Meskipun Hun Wuya bangga, dia tidak berani menganggap enteng di hadapan energi api biru kuning yang misterius di tubuh Xiao Yan. Sebuah hantu gelap muncul di sekujur tubuhnya, mencoba melawan. Boom! Penguasa kuno Yi Huo Heng dengan napas yang luar biasa, tiba-tiba menyerang di depan Sol Wuya, dan api biru kuning pada penguasa kuno Yi Huo Heng menyentuh energi hantu Sol Wuya. Pada saat itu, ada suara kegembiraan, dan dalam sekejap, energi hantu yang digunakan tebing tanpa jiwa untuk menahan serangan Xiao Yan benar-benar runtuh. Pada saat yang sama, wajah Hun Wuya juga menjadi sangat jelek, dan sudut mulutnya yang kering tidak bisa menahan diri untuk tidak muncul, bagaimana mungkin. Ini sebenarnya kekuatan Saint Flame. Sial! Bagaimana kamu bisa memiliki api suci? Kamu tidak mungkin berasal dari dunia hantu sama sekali, siapa kamu? Sosok Hun Wuya terlempar ke belakang puluhan meter oleh pukulan Xiao Yan, dan suaranya terus meraung, jalan. Akulah yang mengambil nyawamu. Xiao Yan bukan omong kosong, dia membuat serangan besar, karena kekuatan api suci menekannya, dia secara alami akan menggunakan guntur untuk melenyapkannya dan memotong masalah di masa depan. Kami independen di dunia hantu. Jika Anda manusia dari 6 alam memasuki dunia hantu kami, Anda pasti akan dicari oleh dunia hantu kami. Ada banyak makhluk di dunia hantu, tetapi jika Anda ingin memiliki api suci, Anda hanya dapat memiliki 2, dan api suci di tubuh Xiao Yan jelas mengandung aura yang sangat kuat, yang jelas bukan penghuni asli hantu. Dunia, selain fakta bahwa dunia hantu itu independen, itu cukup keras bagi orang-orang dari 6 dunia lainnya, yang mengarah pada penampilan mereka saat ini. Sebaiknya kau khawatirkan dirimu dulu. Tinju keberuntungan. Satu pukulan melompati gunung. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api biru kuning perlahan melingkari tinjunya, dan kemudian di dalam tinjunya, ledakan acuh tak acuh. Fluktuasi sedang terjadi. Di mana si bajingan ini? Pria dengan api suci, aku takut. Tidak, aku harus pergi dulu, kalau tidak aku sangat mungkin jatuh ke tangannya. Semua kebanggaan itu menghilang sementara, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia memiliki kekuatan sempurna dari makhluk abadi bintang 2, menghadapi yang lemah dengan makhluk abadi bintang 1, dia mungkin akan terbalik di selokan. Bukan untuk hal lain, hanya karena dia terluka parah sekarang, dan bahkan orang ini memiliki api suci. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Angkat aku, dan bagaimana Xiao Yan bisa memberi Hun Wuya kesempatan untuk melarikan diri. Api biru kuning di atas tinjunya menjadi semakin kuat,
dan bahkan di atas pukulan keberuntungan, paksaan mengerikan yang mengguncang dunia dan kemudian mengguncang dunia, datang tiba-tiba. Ah! Hun Wuya tidak memiliki pertahanan dan langsung terkena pukulan keras dari Xiao Yan. Tiba-tiba, tidak ada suara seperti tulang yang patah, tetapi suara gemerisik aneh yang perlahan menghilang. Bajingan kecil, dewa ini harus membunuhmu. Dengan kerusakan besar pada tubuhnya, Sol Wuya tidak bisa menahan raungan, dan suaranya penuh kegilaan. Susu. Pada saat ini, Sol Wuya melepas jubah hitam yang menutupinya, memperlihatkan wajah aslinya. Tubuh jiwa. Dengan hilangnya jubah hitam, wajah sebenarnya dari Sol Wuya juga terungkap. Xiao Yan baru saja melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang menarik perhatian Xiao Yan adalah hantu yang hampir transparan. Hantu itu jelas merupakan bau jiwa. Apa yang disebut tubuh jiwa ada secara terpisah dari tubuh manusia. Ini juga Xiao Yan Yuan di benua Doqi, dan dia tahu bahwa itu adalah trik biasa dari klan jiwa. Mereka sendiri adalah tubuh jiwa, jadi mereka menggunakan beberapa rantai khusus metode untuk menangkap jiwa-jiwa lain, tubuh, sehingga menelan kekuatan. Bum bum bum, tubuh jiwa Sol Wuya baru saja terungkap, dan ada embusan angin suram dalam formasi ini. Kekuatan api suci, bakar aku. Dan Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng. Melihat orang ini menunjukkan tubuh aslinya, dia langsung mengerutkan kening, dan kristal api suci terus muncul di tubuhnya. Segera, itu terbakar dalam formasi, yang berisi aura ilahi yang tak tertandingi dari api suci, dan bahkan secara samar dan langsung memaksa tubuh jiwa-jiwa Wuya kembali. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Bajingan kecil, Hun Wuya, yang menunjukkan tubuh aslinya, berhadapan dengan kekuatan api suci, dan pada saat yang sama dia untuk menahan serangan Xiao Yan menggeram terus-menerus. Kamu, apakah kamu? Dari klan jiwa, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu saat dia melihat jiwa Wuya yang mundur. Apa, bagaimana kamu bisa tahu tentang klan jiwa? Mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi tubuh jiwa Sol Wuya berubah drastis, matanya tertuju pada Xiao Yan. Sepertinya tebakanku benar, tapi tidak apa-apa, mereka semua adalah rival lama. Xiao Yan tersenyum perlahan. Begitu suara itu jatuh, kristal api suci berwarna biru dan kristal api suci kuning kaki tiba-tiba muncul di tangannya. Kekuatan tubuh jiwa Sol Wuya ini dapat mencapai kekuatan sempurna dari Dosian Bintang 2. Kekuatan Xiao Yan saat ini di tahap awal Dosian Bintang 1, jika dia ingin menghancurkannya, saya khawatir itu akan sedikit sulit. Namun, kunci jiwa Sol Wuya dipatahkan oleh Yugan, dan sumbernya terluka parah. Selain itu, Xiao Yan membawa dua jenis api suci pada saat yang sama, jadi tentu saja tidak sulit untuk berurusan dengan orang ini. Mustahil, dua jenis api suci. Pada saat berikutnya, Hun Wuya tampak bingung, menatap Xiao Yan seperti monster, dengan kekaguman di matanya. Di dunia ribuan, apalagi jiwa dunia hantu kecilnya, bahkan beberapa kekuatan nyata, saya khawatir tidak ada preseden untuk memiliki dua jenis api suci pada saat yang sama. Tetapi sekarang di depannya, dialah yang memiliki dua jenis api suci Duo Shengyan manusia. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Daun mayat hidup adalah milikku. Adapun rahasia klan jiwamu, aku, Xiao Yan, akan menyelidiki secara menyeluruh suatu hari nanti. Xiao Yan dengan lembut memutar dua kristal api suci di tangannya, dan tiba-tiba bumi menjadi hancur. Cairan kuning dan cairan cian perlahan mengalir keluar dan melesat ke arah Sol Wuya. Dan dua jenis cairan adalah kekuatan sumber dari dua api suci, orang yang dapat ditangani oleh Xiao Yan menggunakan dua jenis api suci pada saat yang sama sudah cukup untuk disebut yang kuat. Xiao Yan, kamu adalah Xiao Yan yang menghancurkan kekuatan cabang klan jiwa kita di alam bawah. Mendengar kata Xiao Yan, jiwa Wuya tiba-tiba mengerti sesuatu. Hei, tunggu, ketika Xiao Yan mendengar ini, wajahnya sangat berubah, karena dari keterkejutan tebing tanpa jiwa tadi, dia tahu sesuatu, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk menarik kembali sumber api suci, mencoba bertanya, jejak apa yang dia temukan. Sangat disayangkan bahwa hal-hal menjadi bumerang. Asal-usul dua jenis api suci itu seperti bendungan yang meledak, dan mereka datang ke Sol Wuya dalam sekejap, dan kemudian melekat pada tubuh jiwa mereka dan tiba-tiba terbakar. Bum bum bum, api kaki dan api cian berubah menjadi api yang mengamuk, langsung membakar tubuh jiwa tanpa jiwa dengan bersih.
Kekuatan Sol Wuya memang pertarungan bintang 2 yang sempurna, tetapi sumbernya rusak, dan ketika dua jenis api suci ditembakkan pada saat yang sama, itu secara alami sangat rentan. Hei, ini salah perhitungan. Xiao Yan dengan enggan datang ke tempat Sol Wuya dihancurkan, dan dengan lembut mengeluarkan cincin penahan yang tersisa, dengan hati-hati memeriksanya, dan sangkar es daun mayat hidup memang ada di dalam, dan saat itu dengan hati-hati mengambilnya. Dengan demikian, Nana Ring akan benar-benar musnah. Sudah waktunya untuk kembali. Ye dan Dou Sol yang tidak akan mati, saatnya untuk memulai. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu menghilangkan formasi dalam sekejap, dan menuju ke kota Raja Hantu. Sosok Xiao Yan baru saja pergi, dan sosok Sol Hao dan Dit Feng juga muncul di tempat keduanya baru saja bertarung. Tidak bagus. Hun Wuya sebenarnya direncanakan oleh seseorang. Mata Hun Hao menjadi dingin, dan kemudian dia dengan cepat pergi ke tempat di mana Hun Wuya jatuh. Yang mulia, Anda begitu masuk tanpa izin di kota Raja Hantu saya, dan Anda tidak memberi saya penjelasan. Sosok Dit Feng langsung menyusul Hun Hao, muncul di depannya, dan kemudian tersenyum muram. Bajingan kecil, Hun Wuya adalah jiwa yang bermartabat, dengan kekuatan sempurna dari makhluk abadi bintang 2, bagaimana itu bisa dibunuh oleh seseorang, bagaimana ini mungkin? Hun Hao datang ke tempat Xiao Yan dan Hun Wuya baru saja bertarung, dan tidak peduli, Dit Win, dan menatap dengan muram ke bukit kecil ini, mau tidak mau mengaum. Jiwa Wuya adalah yang terlemah dari 12 jiwa, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat kesempurnaan Dosian bintang 2. Bahkan jika dia baru saja terluka parah oleh Yugan, perlindungan diri seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana dia jatuh? Dan yang lebih penting, pria inilah yang memiliki daun abadi di tubuhnya. Sekarang, dengan jatuhnya Hun Wuya, daun mayat hidup juga menghilang, yang membuat Hun Hao sangat marah. Menjauh dariku, Sol Hao Qi tidak menyerang, hanya melambaikannya, dan angin kencang Qi hitam yang menakutkan menyerang angin mati. Bang bang bang, Dit Win melihat ini, dan dengan gelombang yang sama, badai perak muncul. Keduanya seimbang dan meledak di udara, dan riak energi di langit perlahan menyebar. Meskipun kekuatan Dit Feng hanya Dosian bintang 2 yang lengkap, dia memiliki kartu truf nyata di tangannya, bahkan jika dia berurusan dengan Dosian bintang 3, itulah sebabnya Dit Feng berani mengejar. Siapa itu? Hun Hao masih meraung. Mereka meninggalkan kerajaan hantu dan pergi ke sini secara alami, mereka mendapat berita tentang daun mayat hidup, jadi mereka siap untuk mengambilnya, tetapi mereka tidak mengharapkan adegan ini terjadi. Mengapa orang ini sangat bersemangat? Dit Win juga tidak bisa bergerak, berpikir. Dewa ini tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Susu. Setelah Hun Hao selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi meteor dan melarikan diri ke kejauhan, dan Dit Win secara alami tidak dapat mengejarnya. Sepertinya kekuatan dan latar belakang kedua orang ini agak menakutkan, dan kita harus melaporkan masalah ini sesegera mungkin. Melihat ini, Dit Win menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian kembali dengan cara yang sama. Ada alasan mengapa Sol Hao tidak mengambil tindakan terhadap Dit Feng, meskipun kekuatan Sol Hao pada tahap awal pertempuran abadi bintang 3, Dit Win hanya kekuatan peri pertempuran bintang 2, tetapi ada beberapa aura tersembunyi di Dit Win, jadi Sol Hao tidak memiliki kepastian kemenangan, tentu saja, dia tidak berani bertindak gegabah. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M, belum. Lagi pembunuh yang membunuh Sol Wuya mungkin masih ada di dekat sini, dan orang yang bisa membunuh peri petarung bintang 2 bukanlah orang yang baik. Dengan pemisahan Hun Hao dan Dit Win, ketenangan telah kembali ke tempat ini, tetapi di samping, pertempuran orang Baihe masih berlanjut. Apa rahasia daun mayat hidup ini? Xiao Yan baru saja pergi, dan dia tidak bisa tidak bertanya pada pemakan jiwa di jalan. Xiao Yan tahu bahwa daun undet pasti ada hubungannya dengan undet Nim, tapi sekarang undet Nim telah disegel sendiri, tidak ada bedanya dengan tertidur lelap, jadi dia hanya bisa bertanya pada Lord of Soul Eater. Aku tidak tahu apa yang dilakukan daun undet ini, tapi samar-samar aku ingat bahwa menelan api undet adalah hal yang penting. Lord of Soul Eater mencoba mengingat, dan butuh beberapa menit sebelum dia tersedak seperti itu, kalimat. Sekarang setelah Immortal Mighty Sparrow dan Immortal Leaf ada di tangan, dan api abadi kemungkinan besar ada di dunia hantu, sepertinya sudah waktunya bersiap untuk melahap materi api abadi. Xiao Yan tidak bisa membantu mengatakan.
Tidak banyak bahan yang dibutuhkan untuk menelan api undet, hanya ada dua macam yaitu daun undet. Es Suandan. Tuan pemakan jiwa memiliki informasi yang baik, dan secara alami mengetahui kekuatan api abadi, dan kedua bahan ini diketahui oleh Tuan pemakan jiwa secara kebetulan. Apakah daun keabadian benar-benar ajaib? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya tidak tahu efek spesifik dari daun mayat hidup, tapi saya yakin Anda telah merasakan kekuatan es di dalam sangkar es di luarnya, kan? Tuan pemakan jiwa bertanya. Ini sangat kuat, dan aku khawatir aku tidak bisa membukanya sama sekali dengan diriku yang sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, daun mayat hidup ini adalah hal yang menyelamatkan jiwa bagimu untuk menyentuh daun mayat hidup. Petik 2. Dalam daftar api suci, 30 besar dan 20 besar tidak memiliki tingkat nyala yang sama. Petik 2. Jika tidak ada perlindungan dari daun mayat hidup, apalagi menelan, aku khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat. Tuan pemakan jiwa berkata dengan ringan. Dan bagaimana dengan pil obat? Dengan daun abadi di tangan, Xiao Yan secara alami tidak khawatir, jadi dia bertanya. Bing Suandan, yang peringkatnya berada di peringkat kelima dalam peringkat abadi, adalah cara perlindungan terbaik bagimu untuk menelan api abadi. Petik 2. Materinya dibagi menjadi rumput penekan jantung, inti sihir dengan kekuatan makhluk abadi bintang 3 manusia yang bertarung, dan es misterius berusia 1000 tahun di bawah laut dalam. Suara acuh tak acuh dari pemakan jiwa, tapi itu. Rumput yang menekan jantung, akan meledak di benak Xiao Yan seperti badai petir. Ambil kota Raja Hantu sebagai contoh, jika ada rumput penekan hati, saya khawatir itu akan dihipnotis dengan harga setinggi langit. Diukur dengan uang, itu adalah level ratusan juta. Mari kita bicara tentang binatang ajaib dengan kekuatan Samsung Fighting Immortals. Ini adalah dunia hantu, dan inti sihir secara alami disebut inti jiwa, tetapi esensinya sama. Tapi ini juga yang paling membuat sakit kepala Xiao Yan. Ya, setelah kekuatan jiwa binatang menerobos Douxian, ada lompatan kualitatif dalam kekuatan, dan bahkan beberapa binatang jiwa diubah menjadi manusia, yang membuat orang bodoh tidak jelas. Namun, jika Anda ingin membunuh binatang jiwa tingkat Douxian bintang 3, itu mungkin sulit. Lagi pula, tidak ada yang mudah memprovokasi binatang jiwa di ranah Douxian. Dan hal terakhir itu, Xiao Yan bahkan belum pernah mendengarnya. Ribuan tahun es misterius di laut dalam. Laut dalam selalu menjadi area terlarang bagi manusia. Batas bagi manusia biasa untuk memasuki laut dalam adalah beberapa ratus meter, tetapi tempat kelahiran es misterius berusia 1000 tahun ini berdiri di laut dalam ribuan meter. Ada banyak kemampuan kuat yang tak terhitung jumlahnya di laut dalam. Semakin dalam Anda menyelam, semakin mudah untuk mendapat masalah. Tidak diragukan lagi, meskipun dua bahan pertama dari Ice Profound Pill sulit, masih ada jejak yang dapat ditemukan, tetapi hal terakhir ini tidak berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Jangan berkecil hati, anak kecil, mari kita mengambil langkah demi langkah. Pemakan jiwa sepertinya merasakan apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan berkata, Xiao Yan juga tahu bahwa bukan masalah 1 atau 2 hari untuk menyiapkan bahan untuk melahap api abadi, dan segera tertawa. Xiao Yan tidak percaya, dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Sudah hampir waktunya untuk kota Raja Hantu. Di waktu berikutnya, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita. Ketika waktunya tepat, kita harus melahap semangat juang. Selain itu, kita harus menemukan cara untuk maju ke immortal pangkat alkemis. Rasio Yinhun Tiandongzu akan menang. Xiao Yan berpikir dalam hati. Jangan terburu-buru kembali dulu, sepertinya ada pertunjukan yang bagus di sana, pergi dan lihatlah. Setelah Tuan Pemakan Jiwa selesai berbicara, dia segera menyembunyikan napasnya, dan sosok Xiao Yan juga melepas jubah hitamnya, memperlihatkan tubuhnya, penampilan aslinya, sehingga menuju medan perang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.